ya. Kalian ikut Kim. Jadi ikut Kim. Nah, sekarang kan memang lagi pembukaan Kim ya, Dek ya. Nah, silakanlah buat bentuk tim gitu ya. Siapkan proposalnya gitu. Terus nanti dikirim ke Ditmawa untuk dicek gitu. Biasanya kalau yang bagus-bagus nanti bisa lanjut ke apa namanya itu ke yang PKM yang nasional gitu ya. Nah, itu Kim. Kim dan juga magang UKM, magang UKM seperti biasanya gitu. Terus juga selanjutnya adalah minimal untuk SKP 140. Nah, SKP itu bisa didapat dari mana? Ya dari mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya lomba gitu ya. Selain lomba juga ikut seminar gitu. Terus juga luaran project yang di HKI kan gitu. Terus nanti itu dapat 50 gitu. Nah, ini bisa dilihat, ini minimal adik-adik ya, tapi biasanya itu apa teman-teman tuh pasti banyak itu SKP-nya gitu. Nah, ini juga ada predikatnya gitu ya. Kalau sangat baik berarti ya dapat 400 gitu ya. Kalau baik ya 251 sampai 400, kalau cukup 250 gitu. Nah, harapannya itu ya kita janganlah di angka cukup gitu ya. Selagi kita bisa memberikan lebih gitu, ya berikanlah lah lebih gitu ya. Nah, itu. Nah, terus yang perlu diingat, pastikan adik-adik itu sudah ini ikut ini loh, apa namanya PKKMB dan ada sertifikatnya gitu. Jangan sampai kalian memanipulasi sertifikat gitu. Seperti sebelumnya kan ada ya yang sertifikatnya dimanipulasi dan itu membuat ini mundur lulusnya, belum bisa yudisium gitu. Nah, ini jadi ini penting ya dicek kembali gitu ya sertifikat PKKMB-nya, terus juga ini yang KIM gitu ya, terus juga magang unit UKM gitu. Nah, ini wajib gitu ya. Ini wajib ini nggak bisa enggak gitu. Terus juga selain itu dalam mengambil skripsi, nah ini untuk proposal itu 120 gitu, 110 gitu adik-adik ya. IPK itu IPK-nya itu besar dari 2 gitu. Nah, terus juga misalnya saat apa mengambil proposal itu berarti telah atau sedang menempuh mata kuliah Metopen gitu. Jadi kalian boleh mengambil Metopen sekaligus proposal gitu. Nah, sedangkan untuk skripsi itu nggak apa-apa diambil ketika ini proposal dan skripsi jalan berbarengan gitu. Nah, untuk nilai D itu maksimal ada 20 gitu. Nah, kalau misalnya kalian nilai nilai D-nya itu lebih dari 20 itu harus diulang dulu gitu. Karena ini adalah ketentuannya gitu. Nggak boleh nilai D itu lebih dari 20, maka kalian nggak bisa lulus gitu. Nah, ini mungkin persyaratan tambahan gitu ya, supaya persyaratan tambahan supaya nanti aman lah saat yudisium nggak molor-molor gitu ya. Ya itu lebih ke apa namanya itu ya bukti keikutsertaan Kim dan magang gitu ya. Terus juga misalkan 4 mata kuliah pilihan pada semester genap 2526 gitu atau semester sebelumnya gitu. Lulus semua MKPDB gitu ya. Terus PKL, KKN. Nah, K3 teknologi hijau ini sudah semua. Nah, itu ini jangan lupa ini untuk skor TOEFL gitu ya. Mungkin sekarang yang TOEFL-nya masih belum sampai 450, adik-adik bisa ini, bisa apa? Ya, tes gitu ya. Tes kalau misalnya nilainya kecil di bawah itu kan biasanya ada bimbingan gitu kan gitu. Nah, ini SKP-nya juga berapa? 140 gitu. Jadi saat proposal atau skripsi itu kalian sudah memenuhi ini gitu. Kenapa kok harus ada persyaratan tambahan? Itu supaya nanti nggak ini, supaya mulus gitu loh. Mulus pas mau yudisiumnya. Jangan sampai, oh tercekal gara-gara ada satu MKPDB belum lulus gitu. Nah, itu adik-adik perlu dicek semuanya gitu ya. Nah, ini kalau untuk pelaksanaan skripsi itu, nah, pertama itu kan ya seperti biasanya gitu ya. Adik-adik mengajukan topik ke pembimbing gitu ya, entah itu topik sendiri atau mungkin topik dari pembimbing sendiri yang akan dikerjakan gitu. Terus nanti ya ini ada ngisi ini kan ya sebelumnya kan Pak Agus sudah mengirimkan ini ke adik-adik ya, apa link Google Form ya untuk pendataan nama adik-adik, terus judulnya apa gitu ya, rencana pembimbingnya kalau sudah ada atau kalau belum pun juga nggak apa-apa. Nah itu nanti diisi gitu. Nanti setelah itu dari prodi ya akan membagi gitu. Siapa pembimbing satu, pembimbing duanya. Nah setelah itu kalau itu sudah lah lanjutlah untuk penyusunan proposal gitu. Atau bisa aja kalau misalnya kalian sudah punya pembimbing misalnya, misal sama Pak Uta sudah berjalan berjalan ya nggak apa-apa gitu. Sudah jalan proposalnya gitu. Nah, jadi itu kalau untuk yang proposal gitu. Nah, kalau untuk seminar proposal maupun seminar skripsi itu kan dibuka tiap
bulan ya adik-adik ya. Tiap bulan. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, misalnya ya, kalian daftar di tanggal 1 sampai 10 Agustus gitu. Itu ujiannya pasti di bulan Agustus gitu. Nah, ketika kalian itu mendaftar di di tanggal 11 sampai misalnya tanggal 31 gitu. Nah, itu bisa jadi di bulan itu atau bulan depan. Itu nanti tergantung dari kesiapan eh, ini pembimbing gitu. Nah, kalau mau maju di bulan yang sama ya berarti tanggal 1 sampai 10 gitu. Lebih dari itu ya untung-untungan gitu ya. Nah, jadi untuk apa namanya itu proposal itu, misal kalian mengambil SKS-nya misalnya ya, SKS proposal nih. Nah, itu kalian itu ya maksimal itu ya di akhir semester itu sudah ini ada harus proposal skripsi gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nanti kalau untuk misalnya administrasi dan lainnya, nah itu nanti kalian tinggal ke eh, apa Mas Wildan gitu ya, biasanya membawa Turnitin dan sebagainya. Nanti ada kok di bawah apa materi ini untuk teknis lainnya gitu. Dan di web FTMM pun nanti juga ada gitu ya. Nah, jadi setelah kalian proposal itu, kapan bisa bisa Semhas? Nah, itu 10 minggu. 10 minggu dari setelah tanggal sempro gitu. Nah, dari proposal ke apa namanya tuh setelah proposal kan ada revisi ya. Nah, itu waktunya 21 hari gitu. Kalau misalnya lebih dari 21 hari yang ngulang lagi gitu. Ngulang lagi sidangnya gitu. Misalnya kalian nggak revisi ya, misal kalian ujian tanggal 1 gitu. Berarti kalian sudah harus mengumpulkan tanggal 21 atau 22 gitu. Nah, lebih dari itu ngulang lagi gitu. Seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini untuk jadwalnya. Nah, ini untuk tahap pelaksananya nanti adik-adik bisa lihat di ini ya, di mana namanya itu, di apa namanya. Nah, nanti bisa diklik inilah gitu. Nah, ini juga ini untuk administrasi saja ya, ini misalnya lewat Mas Wildan gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa lanjut aja ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa bisa bacalah gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa juga ya, mungkin ini nanti di Cyber V2-nya gitu ya. Sampai di V2-nya itu jangan lupa diisi histori bimbingan gitu. Ya, harapannya itu kalian nggak misalnya biasanya itu adik-adik itu banyak ketika udah mau SEMH saja gitu atau mau ujian gitu. Akhirnya kalau kita pembimbing mengapprove gitu. Nah, jadi kalian setiap bimbingan tuh ya langsung diupdate gitu. Jadi tidak ada yang terlupa gitu. Nah, biasanya kan mahasiswa itu minta tanda tangan itu kan ini ya kayak langsung gelondongan gitu ya. Nah, itu adik-adik nanti harus apa namanya ya? Ya pas bimbingan ya itu dibawalah formnya itu gitu. Form apa bimbingan itu gitu. Nah, ini sebenarnya di kartu bimbingan itu kan wajib minimal 8 kali bimbingan adik-adik ya. 8 kali bimbingan dengan pembimbing satu dan dua bimbingan dengan pembimbing dua. Itu minimal loh ya gitu. Karena ada juga kayak yang misalnya apa namanya lebih ya boleh juga gitu ya. Itu minimal tuh batas batas minimal boleh lanjut ke Semhas gitu. Nah, ini nanti kan juga apa? Ini lebih ke ini ya apa namanya itu mengisi kalau ini kan kita sudah di Google Form ya. Google Form nanti setelah itu baru di Cyber V2 gitu. Nah, ini untuk pelaksanaan lainnya ya adik-adik bisa buka ya di web ini FTMM. Nanti bisa dibuka juga. Nih kalau kita bahas semua slide-nya sangat banyak ya. Ada 60-an gitu. Nah, nih nanti adik-adik buka webnya FTMM gitu ya. Nanti bisa di-download form-formnya gitu. Kalau misalnya form form apa diisi form pendaftaran gitu ya. Terus juga kalau proposal pilih form proposal, skripsi pilih skripsi gitu. Nah, itu seperti itu gitu ya. Nah, Nah, ini untuk tambahan aja gitu ya. Ini lebih ke kebersihan adik-adik ya. Oke, kita yang inti-intinya saja gitu. Nah, oke. Ini untuk bimbingan. Jadi kalau bimbingan bab 4, bab 5 itu ya dilakukan ya kita nggak perlu kayak adik-adik mencetak proposalnya gitu. Atau ditandatangani dulu enggak gitu ya. Gitu. Karena itu terakhir gitu. Nah, ini juga mana nih? Tahap pelaksanaan gitu ya. Nah, ini untuk lulus 3,5 tahun gitu ya. Ya, tanggal Desember 26 udah sidang gitu. Disium Januari 2027 gitu. Maka sampelnya udah bulan September gitu.
Makanya itu perlu dicek ini ya, SKS masing-masing itu sudah berapa. Coba, biasanya kan kalau mengambil skripsi itu sudah 120 ada deh ya. Nah, 120 coba dihitung. Ketika semester 5 itu sudah berapa itu? Atau 6 itu sudah berapa gitu. Nah, itu dihitung gitu ya. Nanti ada deh masing-masing yang paham sudah berapa SKS-nya gitu. Gitu. Terus juga ini ya nanti bisa dibaca aja ini ya gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Ini link-link yang penting nanti bisa diklik juga ini nanti diarahkan ke ini webnya FTMM gitu ya. Gitu. Terus juga nah ya ini alurnya gitu ya. Melakukan pengajuan, histori bimbingan, approve layak ujian atau tidak sama pembimbing, terus juga pengajuan jadwal ujian, input nilai, pengajuan finalisasi gitu. Nah, intinya sebenarnya yang baru dari apa namanya itu dari panduan ini adalah lebih ke itu ini ada di apa namanya Kim, butuh Kim gitu. Terus kalau misalnya ketika misalnya kalian sudah semhas, ya kan, kan waktunya juga 21 hari. Nah, tapi kalau yang kasus yang terjadi saat ini kan kayak misalnya tanggal 24 itu sudah terakhir yudisium, sedangkan masih ada yang ujian tanggal 16 ya. Artinya apa ya sebelum 21 hari sudah selesai gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya lebih dari 21 hari nilainya turun satu tingkat gitu. Misal kalian dapat A, terus turun jadi B gitu. Kalau dapat B turun jadi dapat A turun jadi AB gitu ya, dapat AB turun jadi B, B dapat B, C dan seterusnya seperti itu. Yang beda itu di situ. Untuk boleh mengambil proposal itu SKS-nya harus 110 kayak gitu, masih sama gitu. Yang bedanya cuma itu nggak banyak yang beda sih ada ya gitu. Nah, ini juga format format ini perlu adik-adik perhatikan gitu ya. Nah, nanti bisa di-download di sini, nanti di apa namanya tuh dicentang gitu ya. Karena saya lihat itu ada format baru lagi tuh, gitu. Nanti adik-adik bisa ambil. Kalau ini kan contoh yang punya TI gitu ya. Nanti ada yang punya TE gitu. Nanti kalian juga centang gitu. Karena kenapa? Kalau buku untuk naskah itu tuh kan bisa di ini ya, bisa kita atur lah gitu ya. Kan nilai kalau saat kita melakukan sempro atau semhas itu kan ada nilai bukunya, penulisannya, ada nilai presentasinya. Nah, kalau presentasi itu kan ya kita nggak bisa ini ya ibaratnya ya memprediksi lah gitu. Yang penting kita sudah persiapkan dengan baik diri kita. Nah, terkadang ketika kita presentasi ada misalnya kita grogi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau untuk buku itu kan jelas gitu. Makanya dalam penulisan ada adik usahakanlah nilai bisa mendapatkan A gitu. Artinya apa ya bukunya benar-benar bagus gitu ya sesuai formatnya, isinya pun juga begitu jelas dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang bisa kita siapkan gitu untuk pastikan dapat nilai A gitulah di buku mungkin bisa kita pastikan gitu ya. Kalau presentasi nah itu kan bukan ini ya, banyak banyak faktor gitu. Nah, makanya nanti lembar checklist ini bisa adik gunakan untuk melihat dari segi format udah benar belum kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini kebanyakan itu ya ini kadang nggak sesuai dengan ukurannya gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini bisa dilihat aja deh ya. Ini teknis-teknis ini format-format nanti adek bisa 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 lihat lah gitu ya. Artinya harus rapi, jangan sampai salah format gitu ya. Gitu. Terus juga nanti perlu melakukan survei kepuasan bimbingan, ya nanti akan diberikan gitu ya, secara berkala. Nah, misal kalian tanya kenapa kok format itu penting sekali gitu ya. Ini lebih ke ini ya, kerapian, improvability, less stress gitu ya. Gitu. Nah, ini juga apa namanya itu kan kita mau akreditasi ya adik-adik ya. Mungkin kita sama-sama berdoa gitu ya supaya bisa A gitu ya. Bisa A gitu kan. Nah, terus nanti ini apa namanya mungkin adik-adik bisa ini juga apa namanya turut terlibat memang ya mahasiswa memang banyak ya dalam membantu ini. Terutamanya salah satunya adalah dengan ini, dengan format yang bagus ini gitu. Nah, karena apa durasi penyelesaian skripsi itu masuk penilaian masalahnya. Jadi itu format penentuan tanggalnya itu juga perlu diperhatikan gitu. Oke. Nah, ini untuk timeline aja adik ya. Ini adik bisa bisa lihat lah kalau untuk yang timeline ini ya. Nah, oke. Nah, ini bisa dibaca lah kalau yang ini ya. Nah, nah ini kan sama tanggal 10 gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga misalnya magang. Nah, untuk magang itu minimal semester 5 ke atas ya adik-adik ya.
semester 5 ke atas gitu. Terus kalau untuk yang PKL minimal sudah 80 80 jumlah SKS yang sudah ditempuh gitu ya. Nah, dan untuk magang konversi harus ini kita harus melakukan perjanjian kerjasama gitu. Nanti kan ada formnya gitu. Nah, yang namanya perjanjian kerjasama itu kan nggak bisa dalam sebulan jadi gitu ya. Biasanya kadang 6 bulan gitu. Kenapa? Karena kita di UNIR itu ada namanya BKMP, Badan yang melakukan telaah terkait kerjasama gitu. Yang penting itu untuk memastikan bisa atau tidaknya dikonversi. Salah satunya adalah adik-adik tanya ke perusahaannya gitu. Sampaikan aja, kami kan magang konversi gitu. Nanti akan dikonversikan ke mata kuliah yang relate dengan pekerjaan di sini gitu. Apakah misalnya Bapak bersedia misalnya melakukan kerjasama dengan kami gitu. Nah, kalau dia bilang, nah oke berarti baru kita berikan draft PKS-nya yang dia isi gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya susah gitu ya. Susah berarti kan nggak bisa dikonversi. Berarti harus cari magang tempat lain yang memang mau kerjasama gitu. Nah, ini sebenarnya kalau yang niat magang di semester 8, nah ini ya, adik-adik itu ya pastikanlah sudah ini ya, sudah sempro lah gitu ya. Gitu. Nah, apa-apa di semester 8 mengambil KRS-an gitu. Nah, karena kan mana kan tetap terhitung aktif gitu ya. Nah, intinya sebelum melakukan sidang skripsi, itu sebelum berangkat magang gitu. Jadi nggak tunggu MK skripsi pada KRS semester 8 gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk wisuda itu juga nggak wajib gitu sebenarnya adik-adik ya, gitu. Yang wajib itu lebih ke yudisiumnya gitu ya. Karena kan adik-adik dihitung itu sudah sah mendapatkan gelar ST itu kan ketika sudah yudisium ya. Nah, gitu. Jadi kalau wisuda nggak datang nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya? Seperti itu gitu. Intinya tuh jangan malas membaca ya adik-adik ya, gitu. Nah, ini juga adik-adik apa perlu juga mungkin ya menghubungi pembimbing gitu ya terkait misalnya jadwal misalnya H-2, Pak H-1 gitu ya terkait jadwal gitu. Ya meskipun pembimbing juga sudah maksudnya sudah update juga di grup gitu ya. Nah, nanti adik-adik juga perlulah mengingatkan gitu tapi diingatkan dengan cara yang sopan gitu ya. Jangan yang kayak yang bom chat gitu ya. Nah, terus ini juga gitu. Nah, ini kalau misalnya gimana? Kalau misalnya sudah 12 bulan memprogram MK proposal ya gitu. Nah, terus akhirnya apa? Batasnya itu sebenarnya 1 tahun ya, Dek ya. 1 tahun yang ngulang gitu. Gitu. Setelah kalau udah 1 tahun kalian menghilang gitu ya, yang ngulang lagi gitu. Kan banyak juga ya mahasiswa yang menghilang gitu kan. Itu. Nah, ini juga apa nah? Ini setelah yudisium gitu ya. Nah, yang penting itu apa adik-adik? Kalian tuh harus perhatikan etika ya. Etika berbicara gitu kan. Atau ketika menanggapi masukan atau kritik dengan pembimbing gitu ya. Nah, intinya tuh ketika kalian itu berbicara dengan data misalnya gitu ya. Ya, datanya tuh harus real gitu ya. Misalnya kalau ada asumsi ya bisa dijelaskan dengan logis gitu. Jadi intinya tuh kita berbicara tuh pakai data gitu. Nah, jadi itu jaga juga etika. Jangan sampai mentang-mentang kita punya data terus kita menyerang pembimbing ya nggak gitu juga adik-adik ya. Intinya tuh kalian harus sopan gitu. Kenapa? Karena kan pembimbing itu nanti kan yang akan membimbing kita. Kalau misalnya ada rasa tidak enak kan ke depannya nggak enak gitu. Makanya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing gitu. Nah, intinya itu sebelum melakukan bimbingan itu jangan kosongan gitu adik-adik ya. Kalian baca dulu, mungkin di list dulu di rumah. Kenapa? Karena kan mahasiswa itu banyak ya, sedangkan waktu pembimbing itu juga terbatas gitu. Jadi ketika kalian itu datang ya jangan kayak yang masih masih bingung gitu. Intinya pas bimbing itu sudah tahu apa sih intinya yang mau kita tanyakan gitu. Apa masukan yang mana gitu. Sehingga bimbingan itu pun berjalan secara efektif gitu ya. Gitu. Karena yang antri banyak gitu ya. Oke, nah kalau bimbingan dengan pembimbing dua ya, kalau di sini kan hanya di akhir ya, tapi itu bukan di akhir-akhir aja loh ya gitu. Memang secara pembimbing satu itu yang punya mungkin yang lebih bertanggung jawab ya terkait judul itu gitu. Tapi dengan pembimbing dua juga perlu gitu, gitu. Karena kan beberapa kadang ada juga yang memang apa ya bidang kaliannya di pembimbing dua gitu ya, gitu. Gitu. Oke, ya mungkin itu untuk apa untuk
materinya ya. Mungkin adik-adik juga sudah membaca gitu. Saya fokusnya mungkin membacakan ke apa yang beda saja. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan. Eh, Mbak Eci mungkin izin menambahkan Mbak terkait dengan spreadsheet itu saya belum mengirimkan ya ke mahasiswa. Apa jenengan sudah mengirimkan, Ge? Nanti mungkin Saya biar belum Pak yang Google Form ya, Google Form belum. betul Google Formnya Oh belum. ya, Nanti oke. mahasiswa bisa memfollow up itu ya. Kalau sudah punya pembimbing, silahkan nanti diisi pembimbing. Tapi kalau tidak, dikosongin saja. Nanti kita akan plotting gitu ya. Tapi juga eh, apabila memang nanti pembimbing tersebut kuotanya sudah memenuhi, maka nanti kita juga memungkinkan untuk kita geser gitu. Jadi sifatnya ini masih eh, sangat terbuka gitu ya. Nanti akan kita pertimbangkan bersama tim dosen di TE gitu ya. Kemudian juga untuk hari ini jangan lupa adik-adik mengisi absensi juga gitu ya. Ini saya share saja di chat gitu ya. Silahkan mengisi absensi untuk pertemuan hari ini gitu ya. Dan saya pikir untuk di pedoman untuk penulisan skripsi maupun proposal skripsi itu sudah saudara bisa download di linknya FTMM untuk di website FTMM. Dan saya juga sempat memberikan semacam kayak template untuk Prodi TE seperti apa agar bisa apa menyusun proposal skripsi itu dengan baik. Nanti mungkin saya share ke Sekhan gitu ya. Saya carikan dulu dokumennya. Eh, Seperti itu untuk membantu kalian lah dalam menyusun proposal maupun skripsi. Demikian tambahan saya Bu Esi. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak, Pak. Mungkin adik-adik ada pertanyaan. Mungkin tambahan dari saya ya adik-adik ya. Ini apa namanya tuh? eh yang perlu adik-adik ingat ketika kalian itu pernah mendapatkan sebuah teguran, misalnya kalian melakukan kekerasan apapun itu misal pun EPK-nya itu 3,8 itu sudah tidak bisa kumlot loh ya. Karena salah satu kumlot itu aturannya adalah tidak boleh melakukan pelanggaran gitu. Nah, itu Oke. apa namanya? Pesan untuk adik-adik gitu. Oke. Ini ada Sen- pertanyaan ini Bu Esi. Sebelum Mm-mm. Sekhan ya. Ini ada apakah dosen pembimbing bisa memakai dosen luar prodi? Kalau pembimbing dua boleh ya, Dek. Iya, Dimasukkan saja nanti pembimbing dua boleh dari luar prodi. Untuk pembimbing satunya tetap dari prodi. Ya, gitu ya. oke. Silakan Permisi, Sekan. Pak Agus, Bu Rezi, selamat siang. Sebelum perkenalkan nama saya Sehan Harun. eh izin bertanya, Pak Agus dan Bu Rezi. Hanya ingin mengkonfirmasi aja terkait persyaratan untuk kumlot ya, Bu. Itu Mm-mm. kan ada perubahan untuk angkatan 2024 ya, Bu. Tapi untuk kita itu tetap ketentuannya IPK minimal 3,5 dan lulus paling telat 4 tahun ya, Bu. Iya, betul. Oke, Betul. baik. Terima kasih, Bu. Betul. Dan tidak pernah melakukan pelanggaran loh ya. Gitu. Oh, Entah satu pelanggaran. pertanyaan follow up lagi, Bu. Mm-mm. Berarti untuk semisal ya ada mahasiswa yang ada pernah memiliki nilai D, Bu, tapi Mm-mm. IPK-nya tetap di atas 3,5, Bu. Itu bagaimana, Bu? Oh ya, nggak boleh ada nilai D-nya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin yang lain ada pertanyaan mungkin. Komisi Oh Hajar, syarat wajib Kim apakah bisa menggunakan PKM? Karena beberapa mahasiswa ada yang, oh ya, nggak apa-apa, Kim PKM sama aja gitu. Kim itu kan tahapannya baratnya masih bawahnya gitu ya, atasnya kan PKM. Ketika kalian dapat PKM ya justru lebih bagus gitu. Meskipun misalnya ini kan angkatan 2023, kalian misalnya menang pakai PKM waktu tahun 2021, waktu tahun eh, 2023 misalnya gitu kan, ya nggak apa-apa dihitung gitu. Nggak harus yang tahun ini gitu ya, tahun mau dekat lulus nggak gitu, yang sebelumnya gitu. Boleh diakui kok untuk Kim gitu. Mungkin itu bisa dipastikan ke Bu
Ririn ya, Bu Bu Irin. Esi. Iya, sudah saya pastikan kemarin itu, Pak, Oh, yang terkait game ini. Ha. baik baik. Oke. Mesti dihitung itu. Gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin ke depan kita akan sering ini, mungkin Pak Agus ya akan apa? Nanti Pak Agus akan sering mengumpulkan adik-adik mungkin ya via Zoom gitu untuk apa ya seputar ya ini memberikan informasi-informasi terkait apapun di TE gitu ya. Gitu. Insya Allah kan ini apa KPS kita kan Pak Agus gitu ya. Iya. PKM-nya tanpa sertifikat ikut pendanaan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting itu kayak mau sudah mengajukan gitu. Sudah pengajukan itu yang dilihat gitu. Kemarin saya konfirmasi begitu. Nggak harus yang menang dapat pendanaan tuh enggak gitu. Yang penting sudah mengajukan kimnya, sudah kalian susun proposalnya gitu kan. Sudah kalian submit gitu. Itu. Oke. Untuk TE. Oh, untuk TE enggak ada deh. Itu tadi kayak belum dihapus gitu ya yang ketiganya gitu ya. Ini enggak ini. Chip gitu. Iya, kalau dokumen kurikulum bisa mengikuti lihat di website aja ya gitu ya. Di Jadi web ya. Di web kan di ada web gitu. FTMM ada dokumen kurikulumnya. Tapi kita kan sekarang melakukan dua kurikulum ya, untuk angkatan 2026 2025 itu kurikulum baru. Untuk kurikulum 2004 ke bawah itu sudah masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, sehingga ketika adik-adik yang terkhusus 2024 sampai ke bawah itu misalkan ada mata kuliah ternyata kok nggak dibuka itu, maka nanti setiap sebelum semester dibuka itu kami akan memberikan apa semacam kuesioner gitu ya yang kemarin saya sudah sampaikan ke Sekhan itu untuk mengusulkan mata kuliah apa yang akan dibuka. Itu kita akan melakukan itu ya sih, harapannya bisa memfasilitasi adik-adik ya. Itu mekanisme untuk memilih dosen pembimbing. Yang pertama silakan memang sesuai dengan bidangnya adik-adik misalkan gitu ya, dan sesuai dengan ekspertisnya dosen pembimbingnya. Tetapi bagi adik-adik yang memang belum mendapatkan pembimbing, nanti tetap kami akan ngeplot dan kami pertimbangannya juga akan sesuai dengan bidang dari masing-masing dosen pembimbing, calon dosen pembimbing adik-adik gitu ya. Yang penting sekarang habis ini kan kita share spreadsheet itu, silahkan adik-adik mengisikan spreadsheet itu ya, itu agar kami bisa mendata juga. Nah, kalaupun nanti misalkan saudara misalkan sudah menuliskan pembimbing misalkan dan ternyata kuota dosen pembimbingnya sudah melebihi batas atau melebihi limit, nanti bisa saja akan kita geser gitu ya. Tapi itu akan kami diskusikan dengan dosen yang terkait sekaligus nanti akan kami konfirmasi ke mahasiswa yang bersangkutan. Itu ya untuk mekanismenya. Itu Bu Ezi ada pertanyaan itu Bu. Apa izin permisi Bu Ezi, jika pernah mengikuti PKM tidak ada sertifikat karena tidak lolos ke tahap selanjutnya, untuk bukti mengikuti PKM-nya berupa apa ya? Misalnya Agus juga pernah mengikuti PKM tapi tidak ada sertifikat. Ini kalian kan pernah mensubmit itu, ada buktinya itu enggak? Bukti mensubmitnya. Bukti-bukti terus proposalnya Berarti gitu. akun ininya ya. Kalau Akun. nggak salah Heeh.
Di Kita akun kalau ada kan? submit PKM itu kan ada akun apa ya itu namanya? Ada, betul Pak. Ya di diktinya itu ya. Nah, itu Iya, bisa di screenshot gitu ya. betul Pak. Biasanya misalkan nilainya ada yang C masih bisa kumlot gak ya? C masih bisa kumlot ya Bu Ezi ya. Bisa, bisa, bisa Pak. Isi bagus untuk dapat dosen pembimbing dua ya di luar prodi itu dari mahasiswa. Ah, kamu kalau memang ada request silahkan nggak apa-apa. Nanti kami pertimbangkan dek ini ya, dek Reza Olivia ya. Boleh misalkan eh, kita terbuka sekali kok. Intinya kami itu memfasilitasi saudara itu bisa lulus tepat waktu dan juga terserap di dunia kerja gitu saja sih. Jangan sampai lulus tapi nggak terserap kan juga mengkhawatirkan bagi kami juga gitu ya. Isi izin apa pada semester 7 melakukan atau di luar Surabaya dan mengambil apakah Oke, itu kalau online itu disesuaikan dengan masing-masing dosen pembimbingnya ya. Silakan ditanyakan ke dosen pembimbingnya terlebih dahulu apakah berkenan beliaunya dilakukan secara online gitu ya. Gantung dosennya. Kalau dosennya suka Ya, offline, ya offline. silakan nanti disesuaikan saja. Lalu tanda tangannya bagaimana ya? Monggo dicatat saja nanti misalkan tanggal sekian asistensinya apa, tanggal sekian asistensinya apa, nanti pas saudara sudah bertemu dengan dosen yang bersangkutan bisa Ya, dirapel tanda tangannya mungkin gitu ya. ya. Kita fleksibel aja sebenarnya, Dek. Yang penting mengikuti aturan akademik Universitas Airlangga dan FTMM gitu aja. Izin bertanya Pak, ini misalnya kan kita dari Power ingin mengarah ke topik kontrol. Sangat tidak disarankan sebenarnya, tapi apakah boleh? Ya silakan boleh dengan catatan saudara juga perlu mengambil mata kuliah pilihan di sesuai dengan topik saudara gitu ya. Sebelum-sebelumnya masih ada yang eh, apakah artinya begini loh, Dik, sebenarnya kan skripsi itu juga membangun portofolio adik-adik semua sebenarnya kan gitu. Yang nantinya itu akan pasti kalau di eh, wawancara industri itu umumnya mereka itu akan menanyakan skripsi adik-adik umumnya itu biasanya seperti itu. Nah, kalau adik-adik itu bisa menjelaskan skripsi adik itu dengan baik, nah itu bisa akan menjadi pertimbangan. Nah, prinsipnya eh, adik-adik perlu membangun kesadaran atau awareness terhadap diri adik-adik masing-masing bahwa nanti kalau saya lulus, saya cita-citanya mau kemana, maka saya harus punya kompetensi apa gitu. Nah, skripsi hanya satu metode saja untuk menunjukkan bahwa kompetensi saudara itu seperti apa. Gitu aja deh sebenarnya ya. Jadi boleh aja tapi tidak disarankan. Ada lagi pertanyaan silakan. Oke. Oh, dari Power ingin mengarah ke topik kontrol. Apakah diperbolehkan dan bagaimana plotting dosen? Apakah Ya, sudah izin Power atau sudah kontrol? tadi sudah Oh, terjawab sudah, tuh. Pak ya. Sudah, Oke. sudah. Hmm. Saran saya ya, misalkan ini untuk Haris Idrak ya, misalkan ya. Kalau saudara memang mau topiknya di power, tetapi misalkan ada metode optimasi kontrolnya, misalkan menggunakan machine learning, itu sangat lengkap jadinya. Menurut saya seperti itu. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya dengan apa power misalkan, tapi ada sisi kontrolnya itu misalkan dengan menggunakan apa machine learning gitu ya. Itu boleh Betul. seperti itu. Mm-mm. Kontrol optimal kan optimasi itu sebenarnya lebih ke kontrol gitu ya. Ya, Gitu. betul, betul. Masih pakai Banyak kok itu metode-metode. ya. Iya, banyak Banyak Pak. ya contohnya, misalkan Iya, apa banyak. optimasi penempatan gigi, optimasi Iya, penempatan dan kapasitas gigi betul. dengan machine learning misalkan atau misalkan apa load frekuensi kontrol, ada Microgrid. kontrolnya tapi ada load frekuensinya, ada Hmm, stabilitas gridnya kan gitu ya. betul. Eh, Microgrid terus juga apa namanya itu microgrid. Pokoknya smart grid gitu-gitu kan juga kontrolnya yang banyak di situ ya, ya Adik. masih Itu. Jadi betul. bisa
Jadi ketika kalian misalnya ingin melakukan analisis sistem apa misalnya analisis kualitas jaringan distribusi, nah itu kan mungkin power gitu. Tapi ketika kalian membuat analisis kualitas jaringan ini menggunakan metode yang metaheuristik, itu bisa ke dosen dosen kontrol kayak gitu. Atau sebaliknya, ketika misalnya ada mahasiswa kontrol gitu ya, pengen arah risetnya ke power ya enggak apa-apa gitu. Itu kan nanti apa namanya? Ya makanya tadi untuk pembimbing pembimbing satu itu ya sesuai dengan eh, bidang gitu ya, bidang keahliannya. Selagi memang ada yang menunjukkan memang bidang keahliannya di situ ya nggak apa-apa gitu. Misal saya nggak ngerti terkait misalnya apa IV gitu ya. Pak Agus ahli IV. Nah, jangan saya dijadikan pembimbing satu kayak gitu. Ya kacau nanti kan gitu. Seperti itu kira-kira ada adik gitu. Kalau TOEFL itu harus dari UNER, yang LPT itu. Jadi dia tidak mau menerima meskipun kalian nilai IELTS-nya itu 7,5 nggak mau gitu. Harus ILPT gitu. Itu memang aturannya UNER ya. Aturan kampus-kampus rata-rata begitu. Seperti itu. LPT-nya Jadi LPT nggak ada sertifikat. Tapi kan kalau kita buka di itu tuh kan ada skornya kan. ada Menunjukkan sertifikatnya skor. harusnya Iya. di akunnya di Mm-mm. websitenya LPT itu ada atau di email saudara biasanya ada keluar Betul. email pendaftaran kamu cari aja nanti ada Ada kan harusnya. Kalau nggak kalian pergi ke ini Pusba, Pusba lantai apa ya? Itu lantai 7 kalau nggak salah di ASEK lantai gitu 7 di itu bisa. ASEC ya betul lantai 7 di ASEC. Betul. Jadi kalian ke Pusba itu bisa dibantu juga gitu. Kalau nggak nemu loh ya. Kalau udah expire, ya, oh iya kalau udah expire nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, udah biarin aja gitu. Yang penting kalau intinya kalau udah expire ya harus harus ngulang kan gitu. TOEFL itu kan 2 tahun ya adik ya. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau misalnya udah kebanyakan mungkin sudah expired gitu ya. Dia harus ngulang lagi. Makanya ngulangnya tuh dari sekarang gitu. Dia tiap minggu tuh ada kok. Jadi kan kita kalau misalnya waktunya masih lama, nah jadinya kan lebih gampang gitu. Untuk dosen pembimbing itu memilih sendiri. Nah itu tadi kalian misalnya 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 Pak Agus gitu ya. Pak Agus kan ahli di apa IV, SPKLU gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ditulis aja kan nanti kan di form yang ditulis oleh Pak Agus itu kalian judulnya ini, dosennya ya Pak Agus gitu. Nah, tapi ketika misalnya Pak Agus sudah membimbing misalnya 30 gitu ya, otomatis kan penuh gitu. Mungkin digeser ke Pak Uta gitu, yang masih relate dengan itu gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti di Google Form itu kalian pilih sendiri gitu. Gitu, pilih sendiri. Misalnya topiknya apa, ya langsung dipilih gitu. Kalau sudah ada topik, kalau belum ada ya nggak apa-apa, buat nama aja gitu. Gitu. Ini ada permisi Pak Kus dan Bu Esi izin bertanya Adalah setelah sidang skripsi masih boleh ngulang ya masih lah boleh, boleh aja. sebelum ya itu kan terserah saudara kapan saudara mau lulus kan gitu. Nah tapi itu tadi saran saya sebelum saudara lulus itu harus sudah tahu saya harus kemana sih sebenarnya kerjanya, syaratnya seperti apa, sudah cukup belum kompetensi saudara, itu ya. Itu, nah, sekali lagi kesadaran adik-adik itu sangat penting ya, harus aware lah terhadap diri sendiri ya. Nah, itu. Intinya kalau untuk nanti di share Pak Agus yang form itu kalian isi di situ. Misal kalian sudah punya topik gitu ya, optimasi ini gitu. Nah, terus misalnya kalian buatlah nama pembimbingnya. Berarti kan misalnya pembimbingnya yang dari kontrol ya nggak apa-apa gitu. Karena kan optimasi itu kan memang dari kontrol gitu ya. Nggak apa-apa, ditulis saja gitu. Nanti akan kami cek kembali gitu. Gitu. Yang jelas itu ya pembimbing supaya lancar proses skripsi kalian itu memang pembimbing satu itu memang yang paham di bidang itu gitu.
Oke, saya Iya, mengingatkan lagi bagi adik-adik silakan mengisi untuk kehadirannya, daftar kehadirannya. Saya share di eh, chat oke. room ya. Sudah Silakan bisa lulus. mengisi. Oke. Nah, intinya adik-adik, TOEFL itu ada masanya gitu ya. Ada masanya itu 2 tahun. Ketika kalian meskipun skornya itu 600, tapi sudah expire, ya harus ngulang gitu. Intinya gitu. Jadi bukan pernah lulus gitu, tapi masih berlaku nggak semester tahun ini gitu. Tahun ini atau tahun depan gitu ya. Ya makanya amannya itu adalah tes lagi gitu. Tes lagi sekarang gitu. Gitu. Karena kan kalau nggak lulus kan juga ada bimbingannya ya. Lebih baik kita tahu sekarang kan. Makanya di aturan tadi disampaikan gitu. Itu dipastikan dulu, udah lulus gitu. Karena untuk meningkatkan skor TOEFL itu kan ya tantangan tersendiri adik-adik ya. Mungkin kita bisa speaking tapi kadang di penulisan kita kurang atau sebaliknya gitu. Intinya untuk TOEFL kalau sudah pernah lulus masih aktif nggak sertifikatnya kan 2 tahun ya. Kalau sudah kadaluarsa mau tak mau harus ngulang gitu. Itu. Intinya kan saat kalian yudisium itu tuh yang dilihat adalah aktif, aktif enggaknya kan gitu. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada adik bisa tanya ke Pak Agus gitu, bisa ke saya, Pak Uta, semuanya lah gitu ya. Bisa tanya gitu. Tadi di grup forum itu kan juga bisa gitu. Jadi gitu. Oke. Yang jelas kalau misalnya adik-adik tanya mungkin standar skripsi seperti apa yang diterima oleh TE gitu ya. Ya, kalau misalnya dari segi misalnya pengembang-pengembang alat gitu ya, nggak hanya yang on off ya Pak Agus ya, gitu. Ada metode apa yang digunakan misalnya kayak gitu. Nah, terus misalnya kalau yang di power jangan sampai hanya berupa kayak analisis gitu aja, analisis matematika aja ya itu kan belum gitu ya, gitu. Jadi kayak apa namanya itu nggak analisisnya itu ya butuh analisis yang ya dalam lah gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing gitu. Jadi jangan sampai misalnya kalian membuat kontrol dan monitoring misalnya apa misalnya ya air gitu misalnya ya sekedar mengontrol aja ya nggak gitu harus ada nanti analisisnya kaitannya apa dengan mengontrol itu pakai metode apa itu nanti dampaknya gimana kan kayak kayak gitu. Jadi nggak hanya selesai udah nggak gitu ya Dedek ya gitu. Jadi itu penting ada metodenya itu metodenya kan macam-macam gitu. Ini Bu ada pertanyaan Bu, kalau magang konversi, topiknya untuk skripsi sekalian boleh atau tidak? Boleh, Ya boleh aja. boleh, Mm-mm. boleh, boleh. Iya boleh gitu. Tapi makanya dilihat dulu topik magangnya itu apa. Ternyata kalian cuma Betul. membuat apa misalnya web gitu ya. Udah selesai ya, itu kan kurang gitu. Nah, ternyata Ya, baru ya, berarti kalian harus pikirkan berarti di web itu ada nanti kalian embeddedkan di dalam itu machine learning. Nah, oke lah gitu ya. Tapi kalau cuma web monitoring nah kan kurang gitu. Makanya nanti perlu didiskusikan juga dengan pembimbingnya gitu. Saya magang betul. topiknya ini gitu. Kalau supaya layak skripsi pakai apa nih Pak kan gitu. Oh, pakai ini gitu. Nanti itu dengan pembimbing gitu. Karena pembimbing satu bertanggung jawab dengan judul itu gitu. Oke, kita batasi sampai jam 2 barangkali ya Bu ya. Iya, ya Pak. Nanti kalau pertanyaannya sampai ini ya, gak apa-apa nanti silakan nanti. Ini Sekhan itu kan apa ujung Nggih. tombaknya warga TE ya. Saudara Iya, Pak. harus mengayomi seluruh warga TE. Kepentingan warga TE harus diutamakan gitu ya Sekhan ya. Nggih, siap, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak, Bu. Saya izin buat memberhentikan recordingnya ya, Pak. Oke. Oke, oke, ya, siap-siap. Ya.